Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ibu Haja Debbie Bik Nabilatul Fauziah, LCMA, juga terima kasih kepada anggota partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan PKM kali ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ines Auliana selaku moderator, dan Ibrahim Asuni, Iqbal Baskara, Indah Fasika, Dia Farhana, dan Nula Nur Aini sebagai pembaca materi. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke materinya, hadis tentang macam-macam syahid. Materi pertama, slide pertama akan dibacakan oleh Indah Fasika. Oke, terima kasih Ines. Hadis tentang macam-macam syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Yahya wa qala qaratu ala Malik an Sumiyyi an Abi Sholih an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulu yamsi bi tariqin wajada gusna sawukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah wa qala asyuhada satul mataunu wal mabatunu wal goriku wa sohibul hadami wa syahidu fi sabilillahi azza wa jalla, yang artinya menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, Baim slide selanjutnya. Menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5, orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 4940. Selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Baik, yang selanjutnya. Kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberikan ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Oke, diambil alih ya. Kita ulang. Saya ambil alih. Kalimat secara hadis ya. Kalimat tatkala seorang laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan lalu ia menyingkirkan. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. Selanjutnya akan dilanjut oleh saudara Iqbal Baskara. Selanjutnya, An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtub. Di antaranya adalah penderita sakit perut, yaitu diare, penderita edema atau busung air,
orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata al-ghori'u adalah orang yang mati tenggelam di air, dan kata al-dasohib adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesahidan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini selain yang gugur di medan perang adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti pahala syuhada yang gugur di medan perang meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Kemudian orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau mati saat lari dan medan perang. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjut. Terima kasih atas Lulan ini waktunya. Oke, selanjutnya ada pelajaran yang dipetik dari hadis yang sudah tadi dijelaskan oleh teman-teman saya. Hadis di atas memasukkan matun ya, orang yang meninggal karena wabah. Kalau ta'un itu adalah wabahnya, tapi ini matun adalah orang yang meninggal karena wabah ta'un. Ke dalam kelompok syuhada orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada. Karena COVID-19 ini termasuk ta'un, artinya wabah penyakit. Apabila dikiaskan dengan matun, namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang, yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada moderator. Sekian. Baik, teman-teman. Bisa diajukan pertanyaannya. Oh, boleh. Oke. Sebelumnya makasih buat teman-teman presentator yang materinya Masya Allah sangat berguna banget buat saya. Jadi nambah ilmu juga ya Teh ya. Saya mau tanya Teh, ini kan kita materinya tentang macam-macam kesyahidan gitu ya, mati syahid gitu. Nah yang ingin saya tanyakan sebenarnya apakah mati syahid itu tuh ada kriteria tersendiri atau gimana gitu Teh? Atau misalnya kriterianya kayak yang bisa tergolong mati syahid itu hanya orang Islam atau hanya orang-orang yang benar-benar di jalan Allah, sedangkan yang maksudnya yang nonis bukan Islam itu tidak bisa mati syahid atau kayak gimana gitu Teh. Jadi apakah mati syahid itu ada kriteria tertentunya gitu. Terima kasih Teteh moderator. Itu Teh Indah cantik banget, Masya Allah. Assalamualaikum. Salam, makasih ya Teh atas pertanyaan. Iya, Adek, boleh. Saya Fajri, izin bertanya. Orang yang meninggal karena wabah COVID-19 termaksud syahid apa ya? Terima kasih. Orang yang Oke, makasih ya Adek pertanyaannya. Ya, dadah. Dadah. Lucu banget. Ade itu aku salvok sama wallpaper foto di belakangnya ya. Masya Allah.
Eh, saya Indah akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Timun Suri. Oh, Maul. Pertanyaannya, orang yang meninggal karena COVID, apakah mati syahid atau enggak? Kan tadi di hadis sudah dijelaskan, ada keterangan di situ bahwa orang syuhada itu ada 5. Para syuhada itu ada 5. Nah, salah satunya itu orang yang mati akibat penyakit taun. Nah, taun sendiri itu artinya penyakit yang menular. Nah, COVID itu termasuk salah satu penyakit yang menular kan. Nah, itu bisa dikategorikan ke mati syahid. Tapi itu wallahu alam juga. Kalau dia ada niatan untuk sembuh, berarti bisa digolongkan untuk mati syahid. Tapi itu kembali lagi kepada Allah. Bagaimana, Dek? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Aku mau nanya lagi dong, boleh gak? Teteh moderator. Boleh Teh Syifa. Tapi aku ini nanyanya menindaklanjuti dari yang tadi Teh Indah jelaskan ya. Emang kamu namanya Syifa, orang SYF? Nih. Iya, orang suaranya Syifa. Oh iya, Masya Allah. Emang aku tuh terlalu... Ini kan tadi Teh Indah menjelaskan tentang syahid mati, syahid yang itu ada 5 golongan. Yang aku pengen tanyain, sebenarnya syahid itu ada golongan-golongannya tersendiri gak sih? Maksudnya kayak ada apa ya, maksudnya ya golongan tersendiri gitu. Karena waktu itu saya pernah baca satu artikel bahwa syahid yang saya pernah baca itu ada 3 golongan gitu Teh. Ada golongan syahid di dunia, ada syahid di dunia akhirat, dan ada syahid di akhirat. Cuman saya masih kurang paham apa maksud dari 3 golongan tersebut. Mungkin yang tadi saya tangkap pertanyaan dari si Dede Timunsur lagi. Dede Maul itu mungkin lebih ke masuk ke golongan mana gitu ya antara syahidnya kalau misalnya kita terkena penyakit COVID misalnya kayak gitu kali ya. Yang aku dapat tangkap. Nah, mungkin teman-teman bisa dijelaskan kembali kayak sebenarnya ada gak sih syahid ini golong-golongannya, karena yang saya baca tuh ada 3 golongan, yaitu dunia, dunia akhirat, dan akhirat. Jadi bisa dijelaskan kembali gitu ya Teh. Bisa dapat Teh dipahami. Syifa, makasih ya pertanyaannya. Iya, dapat dipahami kok. Oke, siap. Makasih. Iya, sama-sama. Teh Dia melek ya Teh Dia, jangan lupa melek. Napas. Oke, langsung aja ya. Boleh menjawab pertanyaan Syifa terkait beberapa golongan-golongan atau kriteria-kriteria tentang mati syahid. Terdengar nggak, saudara Syifa? Terdengar Abaim, terdengar jelas sekali, jelas. Terdengar. Pokoknya terlihat. Terlihat. Oh, Terlihat. Oke, langsung aja. Sebagaimana sebenarnya kalau misalnya lebih kita kulik lagi tentang yang sudah tadi dijelaskan oleh kelompok kami terkait hadis-hadis yang macam-macam sakit yang sudah dijelaskan, bahwasanya ada tentang sakit orang kena taun, orang yang mati karena wabah, orang yang kena taun, orang yang kena sakit perut, tenggelam, terkena reruntuhan gitu kan, itu mati di medan perang itu sebenarnya syahid di jalan Allah. Cuman di sini ulama berpendapat bahwasanya dengan hadis yang tersebut menafsirkan bahwasanya ulama juga membagi 3 kriteria derajat syahadah atau syahid yang merujuk kepada si subjeknya atau orangnya tersebut, yaitu misalkan syahid itu di dunia. Yang pertama ada syahid dunia dan akhirat, benar yang sudah tadi dijelaskan oleh Syifa sebelumnya, saudara Syifa. Terus ada syahid di akhirat, tidak di dunia, dan syahid di dunia, tidak di akhirat.
Nah, ketiganya ini akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan amalan yang nantinya Allah berikan kepada mereka. Cuman gini, dan ada beberapa juga yang tadi soal sifat terkait non Muslim, bahwasanya sedikit saya jelaskan, non Islam pun bisa masuk ke dalam kategori syahid, tapi dengan catatan bahwasanya dia belum balik, karena Baim lupa, bukan hadis mereka, fatwa ulama syifa, bahwasanya ketika seorang bayi itu meninggal, atau seorang kafir itu meninggal sebelum keadaan balik, sebelum keadaan dia pubertas. Kalau cewek pubertas, kalau misalkan cowok entah misalkan iya mungkin, atau apalah, lupa lo cowok. Nah, misalkan seperti itu, selama dia belum masuk keadaan dalam balik, itu bisa dikatakan. Terus ketika dia mati, itu bisa dikatakan bahwasanya dia syahid. Karena yang pertama, ketika bayi, ya dia belum balik, dia belum belum mengerti, atau agamanya itu masih dalam pengaruh orang tuanya. Jadi belum, apalagi kalau misalkan seorang kafir gitu kan, masih bayi meninggal, itu insya Allah masuk surga. Kayak gitu. Baim lupa perkataan ulama syafi'i, tapi ketika Baim menanya waktu berita pun sama halnya seperti itu. Jadi selama dia belum masuk keadaan, selama dia belum masuk dalam masa balik, insya Allah itu bisa mati syahid atau masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan hadisnya sama yang tadi, tentang kembali lagi hadisnya sama tentang yang masalah tahun tadi, menjawab juga untuk tadi adik kecil, bahwasanya juga sama, untuk Faun ini termasuk dalam kategori syahidnya di akhirat gitu. Jadi untuk Faun syahidnya itu di akhirat, tapi untuk perang yang gugur di medan perang itu syahidnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya sekiranya itu mungkin cukup untuk memberikan wawasan sedikit tentang beberapa macam-macam mati syahid. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Mau masuk lagi boleh? Nggak usah senyum-senyum, kita santai, ini kita relax PKM relax ya. Enggak, berarti Boleh, silakan. dapat saya simpulkan bahwasannya, oke, makasih Teh Indah. Aduh, Masya Allah Teh Indah. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya orang yang mati syahid itu kriterianya kan tadi Kak Baim lagi. AA Baim bilang, asik AA Baim kan bilang kalau misalnya orang yang nonis tapi emang dia belum balik, dia masih bisa, kalau dia udah meninggal sebelum balik itu masih bisa dikatakan mati syahid, ya kan. Berarti kalau emang mereka sudah masuk usia baliknya dan sudah memilih agama mana yang bakal mereka tentukan, berarti mereka juga tidak bisa masuk terbilang mati syahid kalau misalnya mereka meninggalnya pada saat usia yang sudah kecuali dianya yang ini ya, yang nonis tapi dia mati syahidnya itu setelah usia balik, apa dia matinya itu setelah usia balik, apakah dia bisa kita sebut dalam mati syahid juga atau emang tidak termasuk? Jadi gini, ya lanjut ya. Gini, kenapa bisa dikatakan bahwasanya seorang kafir itu kedengaran nggak suaranya? Kedengaran kan ya? Iya, jelas. Kenapa bisa dikatakan bahwasanya orang kafir itu dapat mati syahid sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan, tapi di bawah keadaan balik, maksudnya sebelum keadaan balik. Gini, menurut para ulama bahwasanya itu bisa karena dia masih mengikuti belum mengikuti ajaran orang tuanya gitu. Jadi kayak masih belum mengetahui agama yang mana. Nah, ketika dia balik, di agama Nasrani itu atau Yahudi itu ada yang namanya pembaptisan ketika dia balik.
otomatis ketika dia buat riset itu mengakui bahwasanya adanya apa adanya Tuhannya itu kan. Jadi sepertinya pengakuan lah gitu, lebih cara pengakuan. Nah, jadi kalau misalkan orang kafir itu meninggal dalam keadaan syahid, terus meninggal dalam keadaannya, misalkan meninggal dalam keadaan umur 7 tahun atau 5 tahun, lalu dia tenggelam atau tertimpa reruntuhan, atau dia jatuh lah atau apa yang sakit perut atau taun atau wabah. Nah, itu bisa dikatakan mati syahid. Tapi ketika orang kafir ini sudah apa ya bukan melakukan, maksudnya mengalami balik, masa-masa balik, sudah masuk melewati masa-masa balik, lalu dia kayak matinya itu masuk ke dalam kategori syahid, kayak tenggelam, lalu dia tenggelam gitu kan, umur 18 atau 20 tahun dia tenggelam, dia kena wabah penyakit, itu nggak bisa dikatakan syahid karena dia udah masuk dalam keadaan balik. Jadi apa ya, dia bisa dikatakan syahid itu. Bahkan Baim pernah dulu ketika di dalam kitab apa ya, kitab Madatul Aqidah kalau nggak salah, dalam kitab Madatul Aqidah itu ada yang namanya di situ orang-orang yang nantinya akan menjadi bukan budak ya, tapi apa ya, pembantu surga gitu kan, pembantu surga. Yang pertama itu mungkin yang pertama itu ada yang namanya bayi yang meninggal, bukan pembantu, mereka penjaga surga. Yang pertama itu ada bayi yang baru meninggal, yang ketika dilahirkan itu baru meninggal. Nah, yang kedua pun yang ada bayi, tapi bayi orang kafir, bayi dia beragama kafir dan belum balik. Jadi ketika nanti dia kan belum balik kan, belum tahu akalnya belum di mana, belum bisa membedakan mana agama yang benar, mana agama yang salah menurut kepercayaan orang tuanya. Jadi ya gitu, dimana ada penjaga surga, dijelaskan bahwasanya itu ada yang namanya bayi yang baru lahir lalu dia meninggal, dan bayi yang beragama Islam dia meninggal juga. Kayak gitu. Itu bisa dikatakan syahid. Seperti itu. Iya ya, berarti intinya sama aja kayak ada kriteria tersendiri kan untuk mati syahid, jadi sama aja kayak yang bisa mati syahid itu hanya orang Islam, betul? Betul banget, karena ya menunjukkan ya Islam doang. Kan Berarti ada golongannya ya Kak, ada kriterianya berarti itu ya Ayah? Iya teh. Enggak, terus aku ini masih bingung tadi, maksudnya coba jelasin intinya aja antara perbedaan mati syahid dunia akhirat, dan mati syahid akhirat. Mungkin dijelasin nama yang lain boleh, jangan Abayem terus, bosan aku denger suaranya Abayem terus. Teh Indah mungkin, Teh Indah, Teh Lula, Teh Ines, Ibas. Teh Dia, tuh Teh Ibas, Teh Ibas lagi ya. Om Gadun, Aibas. Jadi intinya tuh kayak pertanyaannya secara singkat gitu, apa pengertian dari syahid dunia akhirat, dan syahid akhirat. Om Ibas boleh, Om Ibas tuh. Kata Dede Fajri, Om Ibas ya, Dede.
Saya coba jawab ya pertanyaan dari Teh Sita. Tadi pertanyaannya gimana, Teh? Pertanyaannya itu, Maksud inti dari 3 golongan mati syahid tersebut. ya benar Teh Indah, benar. Iya. Iya. Jadi Imam Nawawi itu menjelaskan ada 3 golongan mati syahid. Nah, yang pertama itu tadi syahid, contohnya syahid kalau berperang melawan orang kafir. Nah, hukum mati syahid ini dia ini bakalan mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Terus tapi jadi dia itu pas meninggal nggak dimandiin, nggak disolatin, tapi dia tetap dapat pahala dunia dan di akhirat. Yang namanya syahid yang dalam penyakit, yang kayak tadi taun, wabah penyakit menular, terus ada orang yang melahirkan, terus meninggal, orang yang mati karena reruntuhan. Nah, itu tuh mereka tetap dimandiin, disolatin, tapi di akhirat mendapat pahala syahid. Tapi pahalanya nggak terlalu sama kayak jenis yang pertama tadi, yang nggak sama kayak berperang dalam orang kafir yang pertama tadi. Terus yang ketiga ini ada orang yang apa ini? Maaf bentar ya. Yang ketiga ini ada orang yang gonimah, orang yang berperang juga, tapi dia ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi di akhirat ini dia mendapatkan pahala syahid yang sempurna. Jadi kurang lebihnya seperti itu, sih Pak. Iya, makasih Teh Indah. Sangat jelas. Mungkin nanti kita bisa kembali di belakangnya Teh. Ya, boleh. Teh Dia jangan cuma senyum-senyum lihat kanan kiri dorong ya Teh Dia. Serius, udah jelas nih. Sebenarnya kalau aku mau nanya lagi boleh emangnya? Kalau belum jelas. Mungkin teman-teman yang lain bisa dibantu. Moderator. Iya, moderator bagaimana? Teh moderator takutnya udah habis kan, takutnya satu tehmit hanya beberapa pertanyaan gitu. Kalau moderator menyilahkan boleh. Kalau moderator tidak menyilahkan, ya kita diskusi di belakang aja. Sebelumnya gini ya, Mbak mau ngasih kesimpulan dulu sebentar terkait mati syahid yang sudah tadi kita jelaskan. Sebenarnya cukup relatif ya masalah mati syahid. Sudah dijelaskan juga, sudah ditentukan juga bagaimana tentang jenis-jenisnya juga oleh para ulama yang mengerti tentang mati syahid. Tapi di sini belum jelas tekankan aja sih, misalnya kita bukan di sini bukan mengatur tentang bagaimana pahala itu terjadi, melainkan hanya sedikit menjelaskan saja untuk memastikan bagaimana sih kriteria atau jenis-jenis mati syahid yang sudah dijelaskan di dalam hadis itu, yang sudah ditafsirkan di dalam hadis itu, bukan semena-mena kita tahu tentang bagaimana pahala itu akan diturunkan kepada subjeknya atau si orang. Jadi lebih ke arah sebagai edukasi atau wawasan aja lah. Oh, seperti ini ganjarannya itu seperti ini. Dan ini untuk seluruh ganjaran-ganjaran yang diterima oleh seluruh manusia di hadapan Allah, ya hanya Allah yang tahu. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Gimana Teh Siva tadi masih mau nanya lagi atau gimana? Emang masih ada waktunya tetap apa gimana?
Takutnya kalau kita masih berlanjut kajian ini, teman-teman sudah pada tunduh. Dia nggak usah senyum dia. Teh Siva kayaknya dicukupkan dulu aja kali ya. Soalnya kan udah larut juga. Udah jam 9 kan. Nanti kita diskusi di lain waktu aja kali ya. Boleh. Baik. Nggak apa kan Teh Siva? Ih, sangat nggak apa-apa. Saya juga tunduk soalnya. Ngeliat teh dia, dari tadi senyum terus. Jadi ngantuk. Oke, kita Makasih teteh teman-teman semuanya. Oke, kita cukupkan ya. Iya, kita cukupkan dulu presentasi dari kelompok 5 untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada anggota PKM dan anggota partisipan yang udah ngeluangin waktunya untuk ikut kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.